Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk kesempatan video kali ini saya sudah ada di daerah Bantul, tepatnya di daerah Pleret nih kalau nggak salah teman-teman. Kita main di salah satu kandang tempatnya Mas Fajar dari komunitas Jogja Punya Sapi, yang ini langganan sapi-sapi kontes. Hari ini ada berapa ekor di kandang, dan nanti kita tanya-tanya apakah di bulan berikutnya rencananya ada kontes. Nanti kita coba tanya sapi yang mana nanti yang mau diikutkan kontes teman-teman. Ini kebetulan Mas Fajar baru di kandang. Sore Mas. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mas. Mas. Ini kok di kandang cuma ada 3 ekor ini Mas? Iya Mas. Ya nyiapin kontes toh Mas. Biar maksimal ya Mas. Iya. Kalau banyak-banyak biasanya yo keteteran ya Mas. Maksimal ya Mas. Biasanya perawatannya nggak bisa maksimal. Ada 3 ekor nih, yang paling berat yang mana ini Mas? Paling berat ini Mas. Ini ya. Iya. Ada simental ini Mas masuknya ya? Ini cross. Cross. Ya, dan ini rencananya mau diikutkan kontes ini Mas? Ini insya Allah Mas. Kemarin kan udah tidak terbang. Cuma poalnya malah baru nambah Mas. Oh, polnya nambah? Iya nambah, ngangkat 2 pasang Mas. Kemarin masih 1 pasang, terus sekarang baru nambah 2 pasang. Ya semoga aja harapannya nanti bobotnya bisa bagus. Bismillah ya Mas ya. Iya Mas. Pokoknya dipersiapkan untuk nanti gimana lihat waktu-waktu injury time ya Mas ya. Iya Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, udah di angka berapa ini Mas bobotnya Mas? Ini hampir 1 Mas. Hampir 1. Kurang saknil Mas, bahasane wong Jawa. Kurang saknil. Mantap teman-teman. Kemarin kalau masih bertahan P1 ya insya Allah podium. Insya Allah 5 besar Mas. Kemarin kalau masih 1 pasang. Karena ini ngangkat 2 pasang lah Mas ikutnya. Ya nanti tergantung rezekinya. Nanti kalau naiknya ADG-nya bagus ya di bawah Mas. Terus ini sapi-sapi kontes yang ada di kandang ini untuk rawatannya khusus nggak toh Mas? Kalau ini mungkin biasanya rawatannya dipakan Mas. Pakannya, dipakan ya? Iya, pakan, kebersihan, kesehatan juga harus diperhatikan. Ya hasilnya semua sapi itu harus diperhatikan perawatan Mas. Nggak ada yang dikhususkan. Cuma kan kadang ada yang tidak peduli Mas masalah kesehatan, masalah tiap hari mandi, kebersihan kandang dan lain-lain. Kadang ada yang nggak memperhatikan. Padahal itu juga hal penting Mas untuk perkembangan sapi. Terus kalau untuk pakannya sendiri Mas, kalau dalam komborane itu ada pakan tambahan nggak tahu Mas? Mungkin kalau mau ngoyak Mas, berat badan Mas, mungkin ada penambahan pakan yang istilahnya dibanyakin di karbohidrat. Karbohidrat ya. Contohnya jagung, ketela. Itu kan kandungan karbohidratnya tinggi ya Mas ya? Iya Mas. Terus kalau untuk ketela paling dicacah-cacah gitu ya Mas ya? Ini ketela ini ampas? Gaplek Mas. Oh, ya, ketela gaplek. yang dijemur kering, habis itu ditepung, terus nanti dimasak Mas. Jenang? Iya, dijenang Mas. Terus kalau jagungnya sendiri juga sama Mas. jagung giling itu? Ya, giling tepung itu? Iya Mas, digiling, ditepung Mas. Tepung sendiri Mas. Beli jagung udah pritilan itu terus ditepung. Beli jagung utuhan itu ya? Ya, utuhan itu terus tepung sendiri. Digilingke jadikan tepung, terus dimasak, ya, dibikin jenang lah istilahnya ngomong ini ya Mas. Bikin jenang. Kalau enggak ngoyak berat badan harian biasa ya enggak pakai Mas. Karena itu bahan pokok yang mahal Mas, harganya udah mahal. Nanti kan biayanya mahal banget Mas. Bengkak ya Mas ya? Iya Mas. Terus mau untuk mempersiapkan ini Mas, untuk dengan pakan tambahan seperti tela terus jagung itu sudah mulai berapa bulan sebelum kontes Mas? Biasanya Mas, kalau mau ngoyak bobot Mas itu mungkin kontes kan biasanya 2 bulan Mas. 2 bulan itu kan mungkin baru ada brosur, baru ada notifikasi gitu ya Mas ya? Mas, itu mungkin dari itu atau sebulan sebelumnya Mas biasanya ada bocoran besok mau kontes di sana itu, terus nanti 3 bulan atau 2 bulan baru Mas pakan tambahan. Kalau harian ya cuma nggak pakai itu Mas.
Ya normale komboran gitu ya Mas ya. Normalnya komboran. Dan ini dikasih nama siapa Mas? Biasanya kalau di kandangnya Mas Fajar nih banyak sapi terus kasih nama-nama gitu Mas. Ini siapa Mas? Aji Geni. Aji Geni. Wah, kemarin kan Aji siapa Mas? Selo Aji. Yang menang di mana Mas? Di Tulungagung juga ya? Tulungagung Mas. Siapa tahu nanti rezekinya di Tulungagung juga ya Mas? Ya Mas. Ini Aji Geni. Geni Artinya apa Mas Aji Geni ini? Saya dulu punya sapi itu namanya Semut Geni Mas. Oh, Semut Geni. Ya, terus tak ambil belakangnya semua. Yang kemarin yang Selo Aji tak ambil ajinya, terus yang dulu yang Semut Geni tak ambil geninya. Jadi Aji Geni. Aji Geni. Artinya belum tahu Mas. Oh, belum tahu. Berarti ngene ya Mas, kolaborasi dari dua nama sapi ya Mas ya. Soalnya karakternya hampir mirip, 2 ekor sapi itu Mas. Karakter itu hampir mirip. Mudah-mudahan nanti rezekinya juga nular ya Mas Iya, di Mas, amin. Selo Aji nular ke Aji Geni nanti. Iya Mas. Bismillah, nanti mudah-mudahan juga tidak ada kendala, tambah bobotnya juga lebih maksimal lagi, bagus. Mudah-mudahan nanti syukur-syukur ya ikut di kontes Tulungagung ada rezekinya ya Mas. Iya Mas. Bismillah. Udah hampir di angka 1 nih teman-teman. Mantep. Jos. Ya targetnya P2 minim ya 1 ton 50 Mas. Targetnya ya Mas ya. Targetnya berarti kan dari sekarang kontes kurang lebih sekitar sebulan lebih seminggu Mas. Jadi ya mungkin insya Allah kalau ADG-nya bisa naik 2 kilo per hari, insya Allah ikut. Bisa ya Mas ya? Iya Mas. Ini bulan ini tak timbang kemarin Mas, baru 1 hari itu ADG 2 kilo Mas, per harinya. Per harinya? 2 kilo, iya. Terus kalau saya lihat story ini apa Mas Fajar nih, kalau ngombor kok mesti dini hari itu ada apa ya Mas? Ada rahasianya atau gimana tuh Mas? Ya itu kan kalau masalah ngombor Mas, perawatan sapi itu kan setiap orang punya strategi masing-masing Mas untuk mengombor. Itu kan ada yang pagi sore, ada yang sore saja, ada yang malam saja Mas, ada yang pagi saja, itu kan berbeda-beda. Tergantung waktu Mas biasanya. Waktu. Kalau saya kan mungkin ngurusi sapi di kandang itu nanti sampai sebelum luhur pas itu Mas. Itu kan pulang, mungkin kalau ada suruh kesana biasanya pulang sampai sore, kan sore otomatis belum ngombor Mas. Sekalian malam biasanya gitu Mas. Oh, Malam hari. tak kira ada apa ya, ada trik atau rahasia tersendiri? Enggak ada Mas, enggak ada rahasia tersendiri Mas. Cuma tak amati Mas, saya dulu kan pagi dan sore. Semenjak pagi dan malam itu kotorannya itu kan saya tumpuk Mas. Itu lebih sedikit. Nggak tahu kenapa Mas. Porsi sama, cuma waktunya yang berbeda. Beda itu, di waktunya ya Mas ya. Beda di waktu itu, kotorannya tak amati itu lebih sedikit Mas. Kan tak apa ya Mas, tak wadah pakai ember-ember kan Mas, tak buang ke sana. Itu dulunya misalnya 3 ember, ini cuma 2 ember. Berarti ibaratnya sak ember dadi daging ya Mas? Nggak tahu Mas, karena itu dari segi itu kan mungkin ada nilai plusnya atau Mas. Itu. Ya nek tak pikir itu ibaratnya lo Mas, nek uang ini nek mangan tengah mungkin gitu, garing ngantuknya turu gitu tuh Mas. Iya Mas. Biasanya. Mungkin di sapi kepikiran saya juga kayak gitu. Iya, bisa jadi Mas. Ibaratnya mangan bengi jam 12 jam 1 gitu, warak sak warak-waraknya wis tinggal turu, otomatis kan dadi lembu atau dadi daging itu toh. Terus ini kan 12 jam Mas, per komboran itu selangnya 12 jam. Kalau pagi sampai pagi dan sore otomatis cuma 8 jam Mas. Terus yang sore sampai pagi lagi itu bisa sampai 14-an jam. Itu kan tandanya malam itu malah lapar sapi itu, enggak kenyang. Itu mungkin dari situ juga bisa Mas. Nah ini teman-teman juga mungkin teman-teman bisa diambil ilmunya dari Mas Fajar ini. Jadi kalau ngombor itu pagi ya Mas? Iya, pagi atau siang gitu ya? Iya. Terus jam 9. Jam 9. Terus nanti kalau ngombor itu kadang jam 12, jam 1, jam 2 itu kadang Mas Fajar itu baru ngombor yang ibaratnya komboran sore atau malam ya Mas ya? Iya. Itu baru dikombor tengah malamnya itu teman-teman. Kebanyakan Mas, saya lihat di petani-petani pesisir sana Mas, pojok-pojok pantai itu kan ngombornya mungkin cuma 1 kali Mas. Kadang sore atau malam itu cuma sekali. Cuma dikuasai porsi yang banyak.
itu juga sapi gemuk-gemuk mas, ngalahin yang istilahnya sapi yang komboran 2 kali pagi sore. Tapi ya kembali lagi ke rezeki mas. Betul. Gitu. Tanganan juga ya mas ya? Mas, tanganan. Terus kalau pagi sama sore itu komboran juga komposisi sama? Kalau ini untuk sapi di sini mas, mungkin yang tak oyak bobot itu mungkin malamnya itu ada penambahan jagung. Kalau untuk ketela atau tepung gapleknya itu pagi sore mas. Pagi sore. Ya. Lah itu kenapa tak bikin jagung itu cuma di waktu malam mas? Itu kan gini mas, jagung itu kan karbohidrat, sumber energi yang tinggi mas. Kalau tak kasihkan di pagi, otomatis siang itu kan terlalu banyak kebuang kalori mas. Energinya terlalu banyak aktivitas mungkin ya mas ya. Aktivitas terus cuaca kan panas. Beda sama malam tuh mas. Gitu. Kenapa tak kasih malam gitu mas? Biar nggak terbuang di tenaga ya mas ya. Nggak buang gitu, tenaga. Mas. Mantap. Wah ini ini. Trik itu teman-teman bisa mencontoh salah satu trik dari pemberian komboran dari Mas Fajar nih. Dulu udah pernah mas tak kasih pagi sore, ternyata tak lihat hasilnya itu sama saja mas. Yang mending sore aja lah mas, nggak membengkak di biaya operasional komboran. Boleh. Di sini nggak ada hijauan mas, hijauan mungkin nanti malam. Kalau sama pagi, siang sampai sore gini nggak ada hijauan, sana stok hijauan juga nggak ada, di tempat makan juga nggak ada hijau. Berarti malah ibaratnya full makan tuh malah malam ya mas ya? Iya mas, malam mas, ini malam tak full kan mas. Berarti kalau pagi sampai sore seperti ini paling cemil-cemilan ya mas ya? Cemilan ya? Pagi udah habis mas, siang udah habis, sore sampai nanti malam udah nggak ada makanan mas. Sapi kadang cuma tidur, sampean kesini tadi kecilian, sapinya nggak ada. Jerum semua. Bangun tak mas? Ada orang nggak ada bangun. Lagi santai kawan gitu mas. Boleh geser mas? Iya mas. Ini teman-teman sapi yang kedua. Ini dikasih nama sama mas? Ini belum dikasih nama mas. Oh belum dikasih nama. Ini keren ini teman-teman. Ini sudah berapa ini mas? Ini 2 pasang mas. 2 pasang. Ya, 2 pasang. Ini rencananya juga mau ikut apa seperti gimana mas? Enggak mas, ini kan buat khusus penggemukan mas. Oh, langganan lah ya mas ya. Mas. Yang istilahnya berapa bulan dipanen mas. Biasanya tak kasih sapi penggemukan mas. Kalau yang untuk spek kontas mungkin juga bisa lama meliharanya. Ini paling ini sudah berapa lama mas di sini mas? Ini 2 bulan besok. Sekarang tanggal berapa mas? Tanggal 14. Ini tanggal 18. Tanggal 18 2 bulan. 2 bulan di sini ya? 2 bulan di sini. Terus kalau dari segi perkembangannya gimana mas? Ini bagus mas, itu masuk bobot 83. 83 kemarin tak timbang udah 903 kilo. 903. Ya. Berarti yo manu banget ya mas? 1 kilo up mas, perkembangan 1 kilo up. Mantap ini. Ini nggak pakai nggak pakai jagung mas, cuma pakan harian teman. Pakan harian. Wah ini keren ini. Lebar mas. Lebar, terus gua anteng juga kepalanya. Lucu mas ini. Lihat dari belakang. Boleh. Nah itu yang kemarin juara di Boyolali ya mas. Boyolali sama di Bantul kemarin. Nanti coba kita keluarkan teman-teman yang si Arjuna. Ini kan udah mas. Nah ini kan waktunya dipanen mas. Bulan-bulan ini atau bulan depan udah siap panen. Wes nganu ya mas, ketok batine ya. Ya buat pakan mas, buat istilahnya kalau ada untung buat pakan. Buat pakan ya, diputar ke buat pakan ya mas ya. Harus ada yang buat putaran mas. Soalnya pokoknya juga di sapi mas. Nggak ada kerja sampingan. Betul. Jos. Ini juga potensi 1 ton mas. Masih poel berapa? 2 ya? 2 pasang. 2 pasang. 2 pasang. Kaki-kakinya juga masih oke ya mas, depan belakang ya. Cuma itu yang kiri belum kepotong kukunya kemarin. Paling dikei mangkok paling ora glinding ya mas. 900 up. Boleh di situ mas? Gimana? Nang kono.
sapi gemuk gini kelihatan pendek mas. Cuma kalau meteran real ini dimeteri depan, kaki depan ini 147, yang belakang 150 real meteran. Tingginya ya? Iya tingginya. Ini full. Teman-teman, sapi bobot berapa mas? 900 ini? 903 kilo. 903 kurang 97 ya? 97 1 ton mas. Kurang 97 kilo 1 ton. Ya insya Allah kalau pakannya stabil kayak gini, perkembangannya stabil, mungkin waktu 3 bulan mas, mungkin 1 ton. 1 bulan lagi ya mas ya? Iya mas, 3 bulan. Tapi memang targetnya dibikin 1 ton mas? Ini enggak mas, ini untuk penggemuan aja mas. Bahan penggemuan nanti 2 bulan atau 3 bulan. Biasanya maksimal sampai 3 bulan mas. Ini kan baru 2 bulan belum ada mas. Jadi kan mungkin panen kalau ada yang minat ya sekarang nggak apa-apa, bulan depan juga nggak apa-apa. Betul. Warnanya juga nganu ya mas? Tua mas. Tua ya? Iya. Aduh. Warna tua. Josh. Ini Aji Geni. Aji Geni. Ini yang Ini tingginya super tinggi panjang. wah itu sama Mas Fajar tingginya hampir sama teman-teman. Kemarin terakhir tuh tak ukur 160 mas. 160? Iya 160. 160. Kaki Mas juga. Kurus ini kemarin kan juga trouble mas. Trouble agak lama. Jadinya perkembangannya kurang bagus. Solawati dulu nih teman-teman. Tapi nganu ya mas, jinak ya. Jinak, tapi nek wis metu ketoke jerantah. Ya cuma paling itu mas. Ngajak main ya. Ngajak main mas. Biasa. Ini nanti yang direncanakan mau ikut kontes teman-teman. Nanti kalau bobot realnya ya rahasia ya mas. Cuma kalau 1 ton kurang dikit. Mungkin berapa hari lagi 1 ton. Bismillah nanti sebelum apa detik-detik ikut atau daftar sudah melebihi target ya mas ya. Iya mas, semoga mas. Dan mudah-mudahan nanti kalau di sana ada rezekinya ya. Siapa ngerti nanti ada yang nawar mahal ta mas. Kemarin juga udah beberapa tawaran mas, cuma ini sapi ini kalau besok bisa juara mas, tak targetkan ya baru apa ya mas, berdoa istilahnya ikhtiar lah mas, bisa menjuarakan sapi ini kan. Perjuangannya mas kalau sapi ini mas, perjuangan sapi ini sakit mas. Dari puasa ini kan kemarin 4 ekor tak sembelih 3 mas. Yang ini gimana caranya berusaha bisa sembuh tuh mas. Kemarin nggak tahu mas penyakit apa, kayak wabah yang jelas. Ini terus ini ditangani dokter mas, itu sampai sudah 8 kali kontrol. Jadi setiap 2 minggu sekali suntik, kontrol kesehatan dan lain-lain, sampai 8 kali mas. Alhamdulillah sehat. Sekarang baru mau gemuk ini mas sapinya. Andai saja kalau dari awal mungkin nggak ada trouble gitu, mungkin udah nganu ya mas. Iya mas, kalau mungkin dari awal berjalan mulus mas, mungkin sapi ini udah bisa ikut kontes mas. Jadi ini nggak sembarang pelihara juga nih teman-teman, karena ada perjuangannya untuk memelihara itu. Dari pertama udah trouble sampai 8 kali kontrol ya mas. Itu udah ragate wis piro dhewe ya mas ya. Ini dulu kan perdatanya dari sini mas, dari sini terus dipelihara teman di Gunung Kidul, dari Gunung Kidul dipelihara teman lagi di Kota Gede. Waktu belum poel ke sini lagi mas. Dan dipersiapkan untuk kontes bulan depan ya mas ya. Oktober ya mas ya. Oktober mas. Oktober tanggal 19-20 di Tulungagung. Iya. Di tempat kontes yang kemarin. Pasar Hewan Tulungagung. Pasar Hewan Tulungagung. Ini sapi dulu kurus banget mas ini. Ini nih datang ke sini nanti ada fotonya mas. Dari pedet usia setahun, usia 18 bulan sampai belum poel di kandang dulu ada semua mas. Boleh nanti boleh dikirim ya mas. Ya, mas ya. Nanti buat apa ya? Buat referensi juga buat teman-teman kalau merawat sapi super untuk dibikin kontes itu memang nggak mudah gitu loh. Jadi ya
harga mahal itu ya dari itu teman-teman, dari segi perawatan terus bentuk seperti ini itu memang wajar sekali untuk di harga mahal tuh memang. Jadi teman-teman kan kadang ono sing anu Mas, wong bakalan semono adole semono. Mosok nganu rugi nang petanine. Tapi kan tetap dilihat dari konsepnya si peternak itu mau dibawa kemana gitu ya Mas ya. Iya, Mas. Ibaratnya nek mau dinggo apa jangka pendek itu paling yo tukur gosmono yo adole paling ming barine raspiro gitu. Tapi kalau memang untuk spek kontes dibikin seperti ini yo rawatan mahal terus itu ya wajar aja, harga di atas 100 juta 200 juta itu wis lumrah ya Mas ya. Yang sulit kan kalau bisa juara Mas, tapi kalau udah bawa surat, ada piala dan lain-lain, udah pernah juara di ajang kontes, nah itu juga harganya kan memang di atas rata-rata Mas, udah nggak masuk akal Mas biasanya. Iya, wis biasanya wis dah 150 up 200 up gitu ya Mas ya. Ya dikarenakan bisa juara itu sangat sulit Mas. Betul. Sangat sulit, nanti juga saingannya juga udah banyak juragan top Mas. Yang berduit punya sapi jumbo-jumbo gitu Mas. Berarti kalau ini saya peternak kecil kan juga harus ekstra Mas. Betul, betul. Berarti ini kalau Jogja punya sapi ini udah mana ya Mas? Udah 3 kali besok ya? 4 kali? 3 kali besok Mas. Kemarin absen di Jakarta. Oh karena iya. amunisi semua kendala, nggak bisa berangkat Mas. Ini kemungkinan insya Allah Tulungagung ini ada beberapa amunisi. Kalau dari Jogja itu banyak Mas. Banyak. Tapi kalau dari komunitas Jogja punya sapi mungkin nanti 3-4 ekor yang disiapkan. Yang lainnya masih tanda tanya Mas. Mungkin itu Mas. Kalau yang udah siap 3 ekor sampai 4 ekor udah siap. Mantap, mudah-mudahan ada rezekinya nanti teman-teman. Kalau dari ya Mas, kalau dari Jogja kemungkinan ya banyak ya. Banyak Tapi Mas, kalau dari Jogja ini yang mau ikut kontes banyak Mas. Kemarin udah banyak yang konfirmasi mau ikut ke kontes. Tapi kalau dari Jogja punya sapi baru 3 kali besok ya Mas ya? Ya, 3 kali. Pertama Tulungagung, Boyolali, terus Jakarta absen. Ya, Jakarta besok ke Tulungagung lagi. Besok ke Tulungagung lagi. Mantap. Terus ada sapi putih juga ya Mas ya? Ada Mas. Ada Arjuna. Besok insya Allah ikut Mas. Betul. Nanti kita coba lihat teman-teman. Udah Mas, ini yang sapi-sapi gede ini kita jeda dulu, nanti kita sambung yang sapi Arjuna. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tampilnya.